Jadi di sini aku bakalan ngejelasin apa itu OSPF dan juga konfigurasinya itu bagaimana. Yang pertama itu pengertian. OSPF atau Open Shortest Path First adalah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan komputer. Ini memungkinkan router untuk bertukar informasi topologi jaringan dan menghitung jalur terpendek untuk meneruskan paket data. OSPF digunakan terutama dalam jaringan besar dan kompleks untuk meningkatkan adaptabilitas dan efisiensi. Selanjutnya itu ada kelebihan. Yang pertama, skalabilitas tinggi. Yang kedua, konvergensi cepat atau mendeteksi perubahan teknologinya itu dengan cepat. Terus pengoptimalan rutenya memilih jalur yang terbaik. Terus pembagian jaringannya memudahkan manajemen dengan membagi menjadi berbeda area-areanya. Terus fleksibilitas konfigurasinya itu mendukung konfigurasi yang kompleks dan juga VLSM. Selanjutnya itu ada kekurangan. Yang pertama, kompleksitas konfigurasi. Jadi harus benar-benar paham dulu. Terus penggunaan sumber dayanya itu lumayan memakan banyak memori dan CPU pada perangkat. Terus potensi looping dapat menyebabkan pembentukan loop jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Nah, terakhir itu keterbatasan pada area atau batasan dalam skala area dapat membatasi skalabilitas dalam jaringan yang sangat besar. Nah, buat pengertiannya itu udah, kita lanjut ke konfigurasinya. Jadi di sini kita bakalan konfigurasi dynamic routing menggunakan metode yang OSPF. Di sini kita tambahin dulu IP di setiap PC-nya. Buat PC yang pertama itu 192.168.1.2. Nah, buat gateway-nya itu ke 1.1. Buat yang kedua itu 2.2, gateway-nya 2.1. Yang ketiga 3.2, gateway-nya 3.1. Yang keempat 4.2, gateway-nya itu 4.1. Yang kelima juga sama. Nah, kita bakalan konfigurasi 3 router ini dulu. Kita bakalan tambahin IP dulu. Kalau udah, kita no shutdown supaya kehubung. Nah, kalau udah, kita lanjut ke router selanjutnya. Buat gig 0/0 itu 10/10/10/2. Lanjut gig 0/1 itu 20. Lanjut ke yang gig 0/2.
Kita lanjut konfigurasi OSPF. Oh, di sini tipe harusnya SPF. Kita pakai tanda tanya. Nah, buat proses ID-nya, itu ada 1 sampai 65.535. Nah, di sini kita pakai yang satu aja. Ini bebas dari 1 sampai segini, itu bisa terserah kalian aja. Terus kita tambahin networknya. Di sini kita tambahin yang 10 10 10 dulu. Karena di sini network berarti jadi 10 10 10 kosong. Nah, lalu kita tanda tanya lagi buat tahu. Nah, di sini itu kan 24 itu 255 0. Nah, di sini itu atasnya itu buat tahu tuh, atasnya itu 255. Jadi yang 255 ini atau bakalan dikurangi yang kita pakai. Kan kita pakai yang /24. Jadi otomatis di sini 255. Nah, nanti tuh ini tuh bakal dikurangin hasilnya itu 255 dikurangi 255 pasti 0 kan? 0 0 0 255 gitu buat caranya. Kalau misalnya slashnya beda, itu tergantung slash yang kita pakai di sininya itu. Yang 255 0. Kita lanjut. Berarti di sini 0,000,255. Oh, ini kelebihan 0-nya. Nah, ini tuh ada areanya. Buat areanya itu nanti ada, bentar. Nah, buat areanya itu bisa dipilih juga, ini bebas tergantung kalian pakainya mau area berapa. Cuma di sini aku pakai area 0 dulu. Nah, buat OSPF itu konfigurasinya tuh kayak gini. Nah, kita lanjut ke yang 192.168.1.0. Buat areanya sama. Udah, kita lanjut ke router di sini. Di sini berarti yang didaftarinnya itu ada 3. Nah, buat di sini aku mau bedain dari router sebelumnya. Di sini aku pakai 2. Ini kalau misalnya mau sama atau mau beda juga nggak apa-apa. Cuma di sini aku mau nyoba beda aja. Nah, lanjut networknya itu aku pakai yang 10 10 10 dulu. Areanya itu aku tetap 0. Lanjut ke yang 20 0. Oh, di sini itu
udah terhubung dari yang 10 ini ke yang router ini, kita ulang yang 20 nya soalnya tadi gak bisa. Nah, udah. Ini kurang 0. Nah, lanjut ke yang 2.0. Kalau udah, tinggal ke sebelahnya. Sini aku pakai router SPF 3. Buat networknya yang 22. Nah, di sini itu udah. Kita lanjut ke yang 30. Ke yang 3 juga 3.0. Kalau udah, kita cek dulu. Kita cek di yang tengah aja. Nah, di sini ada tulisan O di sini. Jadi yang kehubungnya itu yang 30, yang 1 dan yang 2. Kita coba di sini. Ini dia udah kehubung. Ini juga udah. Kita coba cek juga SPF-nya pakai ESA IP SPF Network.
Kita coba buat pink aja langsung. Nah, ini udah bisa. Nah, kita tinggal konfigurasi yang di switch ini. Kita bagi VLAN-nya yang beda ya. Di sini kita pakai VLAN 10 aja. Di sini VLAN 20. Nah, kalau udah, kita di switch. Terus daftarin VLAN-nya. VLAN 10 dan juga VLAN 20. Kita langsung aja yang ke satunya itu di trunking. Terus NTFA 0/2. Terus yang /3 buat tambahin VLAN-nya didaftarin. Nah, kalau udah dipercepat dulu. Kita coba ping ke sini. Itu belum bisa. Terus kita ke router, kita tambahin IP-nya buat yang 4.2 sama 5.2 itu terhubung. Oh, ini harusnya jangan dipisah, pakai encapsulation .1Q10. Terus kita tambahin IP-nya. Sekarang kita yang VLAN 20. Itu 5.1. Lanjut kita daftarin ke yang OSPF.
Kita daftarin juga yang 5. Kalau udah, kita coba dulu. Kita coba lagi dari yang visi 1 ke visi 5. Itu udah berhasil. Dari visi 1 ke 4 juga bisa. Dari 2 ke 5 juga bisa. Nah, selanjutnya kita coba ganti area. Jadi di sini buat yang router 1 ini itu areanya masih 0. Nah, buat yang lainnya kita pakai area 1. Dari sini sampai sini. Nah, buat visinya itu kita masih ikut area ke 1. Nah, buat yang area 0-nya itu nggak perlu dikonfigurasi apa-apa, soalnya dia udah area 0 kan. Nah, yang diganti itu cuman yang dari sini, dari yang router kedua yang 20 sama 2.1 sampai yang komputer terakhir itu diganti area 0-nya itu jadi area 1. Ini kita ganti yang 20 0. Nah, ini down berarti itu artinya nggak kehubung lagi. Lanjut ke yang 2.0. Nah, udah. Kita tambahin lagi buat yang 20 jadi area 1. Dan buat yang ini juga ganti areanya jadi area 1. Nah, ini udah masuk area 1. Kita tambahin juga yang ini jadi area 1. Kita langsung aja di sini. Nah, kita pakai yang 5 dulu aja di sini. Terus yang 4 juga kita hapus yang area 1-nya. Terus yang 3 juga hapus. Lanjut yang 20 sama yang 30. Sekarang yang 30. Nah, kalau udah di no, kita ganti pakai yang area 1. Yang 4
yang 5 ganti, terus yang 3 juga, lanjut yang 20 dan juga yang 30. Ini harus dihapus dulu baru ditambahin supaya ini yang 20-nya salah, aku lupa ganti areanya. Jadi kita dinoin lagi, terus tambahin lagi. Lanjut yang terakhir itu yang 30. Kalau udah kita percepat dulu. Nanti kita coba dari PC 1 ke PC 2. Soalnya di sini kan yang penghubung antara area 0 sama area 1. Udah successful, berarti udah. Mungkin cukup sekian tutorial konfigurasi OSPF. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.